Shalom, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Franco Ringo Kaunang, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Manado, SMP Kristen Ebenezer 2 Manado. Saat ini saya akan menjelaskan modul 1.4 Budaya Positif, Koneksi Antar Materi. Kesimpulan peran, pentingnya menanamkan budaya positif dalam pembelajaran bermakna, sehingga akan melahirkan dampak positif kepada murid. Guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Mari kita bahas yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi. Dalam tahapan segitiga restitusi, ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Selanjutnya, yang ketiga dalam segitiga restitusi yaitu keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan keterkaitan antar materi, budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara
nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang pertama, keterkaitan antar materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa murid seperti benih yang harus kita rawat dan jaga. Untuk dapat melakukan itu semua, diperlukan disiplin positif sehingga melahirkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak serta budaya positif. Untuk mewujudkan sekolah yang menerapkan budaya positif, guru harus memiliki nilai dan peran. Guru penggerak yang secara konsisten dan berkelanjutan dalam menerapkan budaya positif. Keterkaitan antara materi baik budaya positif maupun visi guru penggerak. Dalam perencanaan dan pelaksanaan budaya positif, sekolah dapat menggunakan konsep inquiry apresiatif sebagai salah satu model manajemen perubahan dan mencoba menerapkannya melalui tahapan dalam IA yang disebut dengan Bagja. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti budaya positif. Seluruh konsep tersebut harus dipahami dan dimaknai secara holistik untuk kemudian diimplementasikan dalam tindakan dengan membangun kerjasama dan kolaborasi dengan rekan sejawat dan seluruh warga sekolah, serta sebagai pembelajaran untuk berbagai pemangku kepentingan. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah terkait teori motivasi perilaku manusia, hukuman, dan penghargaan. Ternyata tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang dan berdampak kurang baik bagi murid. Penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Pertanyaan yang berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Berdasarkan pertanyaan ini, yang menjadi jawaban saya adalah tentunya perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif adalah saya menyadari bahwa dalam penerapan disiplin di sekolah masih banyak kekurangan, bahwa selama ini saya lebih banyak memposisikan diri sebagai penghukum, teman, atau pemantau. Seharusnya saya berlaku sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi sehingga dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, saya juga harus lebih memahami murid, di antaranya dengan menggali atau mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan dasar murid yang mungkin belum terpenuhi. Dengan demikian, saya akan lebih mudah untuk membangun motivasi intrinsik kepada murid guna mewujudkan budaya positif. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif di sekolah adalah ketika menangani murid yang datang terlambat dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Saya berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi dengan bahasa yang mudah dipahami murid. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut?
Saya merasa senang dengan hal baru yang saya pelajari dan mencoba menerapkan materi yang telah saya pelajari dalam aktivitas di sekolah sehingga memberikan dampak yang baik bagi murid. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk menerapkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dengan harapan kelak menjadi murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Adapun hal-hal yang perlu diperbaiki adalah saat menangani kasus yang terjadi pada murid, maka sebaiknya selalu berusaha untuk mengambil posisi sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Bagaimana perasaan Anda ketika Anda sekarang dan apa perbedaannya? Jawabannya sebagai pemantau, perasaan saya saat ini membina murid berdasarkan catatan perilaku yang ada, terkesan hanya memberikan peringatan akan setiap perbuatan ada konsekuensinya, sehingga murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Nah, jawabannya, saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi, namun dalam pelaksanaannya saya kurang maksimal disebabkan hanya sekedar memahami tentang segitiga restitusi. Tahap segitiga restitusi saya coba menerapkannya dengan melakukan komunikasi secara bersama, tidak dilakukan di depan murid. Selain itu juga, kami melakukannya secara berkolaborasi dengan pimpinan sekolah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, diperlukan guru yang dapat mengontrol diri dan mampu menjadi teladan bagi orang lain, serta diperlukan kerjasama antar elemen yang ada di sekolah agar dapat menciptakan murid yang merdeka. Selain itu juga, hal penting yang dipelajari adalah proses menciptakan budaya positif di sekolah dibutuhkan kolaborasi antar setiap elemen. Demikian yang menjadi penjelasan saya tentang koneksi antar materi yang ada. Terima kasih, sampai berjumpa pada modul-modul yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.